Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Ramadhanti Azialsi dengan NPM 0651221126. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir atau tugas mandiri dari mata kuliah text mining. Ini sebelumnya saya akan jelasin dulu ya tugas mandirinya itu apa. Ini tugas mandiri yang judul analisis model topik modeling. Bagian pertama itu topik dasar topik modeling, pengertian topik modeling. Pengertian topik modeling yaitu untuk teknik dalam itu adalah teknik dalam text mining yang secara otomatis menemukan tema tersembunyi dalam kumpulan dokumen teks. Metode ini tuh mengelompokkan kata-kata yang sering muncul bersama menjadi topik tertentu tanpa menggunakan data berlabel. Terus tujuan dan manfaatnya itu tujuan utamanya itu untuk menyederhanakan data teks menjadi kumpulan topik yang memudahkan analisis. Terus kalau misalnya manfaatnya itu tuh kayak meliputi pengelompokan dokumen, analisis opini, pengambilan keputusan basis teks, dan membantu eksplorasi data teks dalam jumlah besar. Nah, terus di sini ada perbedaan klasifikasi dan clustering. Maksudnya itu perbedaan perbedaan model ini tuh sama si klasifikasi dan clustering. Ini tuh sangat berbeda dengan klasifikasi yang klasifikasi itu yang butuh label untuk memprediksi kelas dokumen. Topik modeling bekerja tanpa label, sementara kalau clustering hanya mengelompokkan dokumen berdasarkan kesamaan umum. Topik modeling secara khusus mengidentifikasi distribusi topik di dalam dokumen beserta kata-kata penyusunnya. Nah, ini ada bagian 2, metode LSA dan LDA. Prinsip kerja LSA dan LDA itu apa sih? LSA menggunakan decomposition matrix atau SVD untuk mereduksi dimensi term dokumen matrix, lalu merepresentasikan dokumen kata dalam ruang semantik berdimensi rendah. LDA menggunakan model probabilistik yang mengasumsikan dokumen terdiri dari campuran beberapa topik, dan setiap topik berupa distribusi kata. LDA memperkirakan distribusi topik dalam dokumen dan kata dalam topik secara bersamaan. Nah, perbedaan utamanya itu tuh LSA berbasis matematis, sedangkan LDA probabilistik. Nah, LSA itu tidak memperhitungkan bahwa dokumen bisa memuat beberapa topik sekaligus, sementara LDA secara eksplisit memodelkan campuran topik dalam tiap dokumen. Hasil LDA biasanya lebih mudah diinterpretasikan karena menghasilkan distribusi topik yang jelas. Contoh sederhananya, misalnya ada dokumen bertema teknologi dan makanan. LSA akan mengelompokkan dokumen berdasarkan pola kemunculan kata, sehingga dokumen teknologi saling berdekatan. Begitu pula dengan dokumen makanan. LDA akan memetakan bahwa topik teknologi mengandung kata-kata seperti komputer dan server, sementara topik makanan berisi kata-kata seperti resep dan dapur. LDA juga menunjukkan proporsi topik dalam masing-masing dokumen. Nah, ini ada studi kasusnya. Yang di soalnya tuh kayak gini. Ini tuh disuruh dalam tugasnya ini tuh disuruh lakukan eksperimen dengan data tersebut, pilih salah satu. Nah, saya memilih mulasan produk dari Tokopedia. Nah, itu tuh produk itu cushion something. Terus kita lakukan langkah-langkahnya tuh langsung dari ini aja ya, codingannya. Oke, ini udah di codingan. Yang pertama, ini tuh pip install tuh untuk menginstal ininya nih, kayak Sastra WNLTK-nya gitu. Nah, terus kalau misalnya yang bawahnya ini nih, ini tuh untuk mengimport library-nya gitu, import library. Terus ini nge-import si drive. Terus ini baru nih, ini tuh nge-import si data ulasan yang udah saya scraping dari Tokopedia dan dijadikan CSV. Jadi tuh ditampilin tuh, diimport terus ditampilin di sini.
Ini ditampilin nih. Totalnya itu ada 1.900 rows dan 4 kolom. Data type-nya ini tuh untuk kayak um, kayak apa sih kolom-kolom yang ada di situnya apa. Nah, ini data shape tuh kayak yang itu apa? Raw dan kolom itu berapa. Ini data is null tuh untuk data is null sum ini tuh untuk memeriksa jumlah nilai yang hilang di setiap kolom dalam data frame-nya. Ini kan lulusan tuh yang hilang tuh 55 ya ternyata. Terus ada data duplikat untuk memeriksa jumlah baris yang duplikat dalam data frame. Nah, terus ada ini sama juga. Nah, terus ini kita langsung aja ke langkah yang pertama, yaitu preprocessing. Oke, di preprocessing ini kita tampilin dulu datanya, ditampilin 5. Ini tuh ada setting ordernya, ini kayak ID-nya gitu ya. Terus ini ada link-linknya, terus ini rating bintangnya, ulasannya. Terus ini, nah ini tuh untuk mengubah kolom rating jadi teks. Terus kalau yang ini tuh ngambil angka dari text rating, terus text ratingnya itu tuh diubah jadi angka bulatnya gitu. Terus ini untuk menampilin tipe data kolom rating yang sekarang. Ini sama. Nah, langkah selanjutnya, nah masih di preprocessing. Di preprocessing itu ada cache folding. Mana? Nah, ini. Nah, ini tuh untuk apa sih cache folding ini? Ini kode. Ini tuh untuk mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil atau kadang huruf besar, tapi huruf kecil lebih umum sih. Nah, kalau misalnya yang ini tuh artinya tuh ini tuh ngeubah semua teks di kolom ulasan jadi huruf kecil gitu. Ini dicetak gitu cache foldingnya. Nah, terus ini nih jadi huruf kecil semua kan, karena kan tadi emang buat itu jadiin huruf kecil. Terus selanjutnya ada tokenisasi itu nah tokenisasi ini tuh untuk memecah teks menjadi bagian-bagian yang bermakna sih, misalnya kayak kalimat pengirimannya cepat, ramah, itu tuh bakal dipecah menjadi token-token seperti kayak pengirimannya, terus cepat, atau terus sellernya, terus lama gitu. Jadi bisa dipecahkan jadi beberapa kata-kata. Dari satu kalimat itu bisa dipecahkan jadi beberapa kata. Itu lanjut, jadi di split gitu loh. Terus ini ada stop word removal. Ini tuh kalau yang ini tuh untuk menambahkan stop wordnya. Nah, ini itu untuk ambil stop word bawaan terus ditambahin lagi. Ini tuh untuk remove buat stop word remover yang baru, nambahin stop word remover yang baru. Terus ini untuk definisikan fungsi untuk menghapus stop word. Ini dicek dulu nih kalau ada missing value-nya. Terus di apply nih fungsi ke kolom ulasannya, terus dilihat hasilnya. Ini dia jadinya tuh stop word removal ini tuh untuk kayak untuk menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Terus kita dapat fokus pada kata-kata yang penting aja sebagai gantinya tuh gitu. Terus ada stemming. Nah, ini nggak import lagi library-nya yang ini. Terus yang ini tuh untuk ngeasumsiin si tokenisasinya kepada sebelum kode yang tadi. Terus ini pokoknya tuh stemming ini tuh kayak untuk mengurangi kata-kata berimbuan gitu loh, menjadi bentuk kata dasar. Jadi kata-kata yang berimbuan tuh diubah jadi kata-kata yang dasar gitu. Nih, kirim cepat, sellernya ramah gitu. Terus sini ada terapkan metode LSA dan LDA. Ini ada nih LSA dan LDA-nya. Nah, ini tuh untuk nge-load si kolom preprocessing-nya tadi kita
kan yang udah kita kan tadi nggak download, terus ini dimasukin lagi ke sini. Terus ini tuh untuk ngambil data teks yang udah di stemming yang dan tidak kosong. Terus yang ini tuh untuk jika dokumen kosong setelah drop di drop tadi, mungkin tuh ada masalah dengan data processingnya, data atau di preprocessingnya. Terus ini, nah ini TF-IDF-nya. Ini tuh ya, terus ini nampilin topik kata-kata dalam dominan di LSA, terus ini yang di LDA-nya. Nah, terus ini tampilannya. Jadi LSA, topik LSA nih. Topik pertama itu kayak desain hasil rata coverage SPF adanya awet hari dwi gitu. Nah, ini juga jadinya ada topik-topik yang lainnya juga. Nah, terus lanjut sini terus disuruh membuat visualisasi hasil topiknya. Ini dia. Ini pip installnya untuk visualisasinya itu. Jadi kita install dulu play LDavis-nya, diimport juga. Lanjut. Ini tuh ngesiapin data untuk si library-nya. Terus ini, nah ini untuk visual topik LSA dan LDA-nya. Kita membuat word cloud atau daftar kata-kata teratas untuk setiap topik. Terus ini distribusi topik per dokumen. Jadi contohnya untuk beberapa dokumen pertama gitu-gitu. Ini ini untuk visualisasi bar plot untuk satu dokumen. Nah, ini kita download ininya dulu tadi, download si library, dan terus ini hasilnya. Nah, ini hasilnya, topik-topiknya. Oke. Jadi sebentar. Topik pertama ini yang LSA, topik pertama itu tuh paling teratas tuh yang ini desain hasil sama rata sama ya desain hasil sama rata dong. Terus topik keduanya itu tuh yang masih LSA itu yang paling atas tuh kulit, terus yang kedua tipe gitu. Terus lanjut topik ketiganya itu tuh ini topik ketiga cuman nan doang. Kalau topik keempat itu yang paling ke atas tuh cepat. Topik kelima paling atas tuh cepat juga. Terus ini LDA topik pertama tuh beli kebanyakan. Terus yang topik kedua tuh yang pertama tuh coverage. Terus topik ketiga tuh cepat yang paling banyak. Terus kalau topik keempat juga cocok yang paling banyak. Topik kelima itu kulit yang paling banyak ya topik-topiknya. Nah, ini hasil distribusi topik per dokumen LSA-nya. Ini grafiknya bisa dilihat, ini 4 yang paling banyak dan ini sampai 0,3. Terus kalau untuk distribusi topik dokumen LSA-nya ini yang kedua ini sampai 0,4. Ini dokumen ketiganya juga sama gitu. Nah, terus lanjut sini ada perbandingan LSA dan ini LDA. LSA itu topik LS1 cenderung menunjukkan kata-kata yang sering muncul bersama, namun interpretasinya bisa lebih sulit karena menggunakan komposisi matriks FVD. Kata-kata dalam satu topik LSA mungkin tidak selalu membentuk konsep yang jelas, mudah dipahami dalam konteks ulasan produk. Sedangkan kalau LDA sebagai model probabilistik cenderung menghasilkan topik yang lebih koheren dan mudah diinterpretasikan
diinterpretasikan ya. Kata-kata dalam satu topik LDA biasanya memiliki keterkaitan tematik yang lebih kuat, mencerminkan makna di balik topik tersebut dalam ulasan. Sesuai dengan konteks data, ulasan produk, dalam konteks analisis ulasan produk di mana kita ingin memahami sentimen dan tema utama yang dibicarakan pengguna, misalnya tentang efektivitas produk, tekstur, kemasan, harga, dan lain-lain. LDA umumnya memberikan hasil yang lebih relevatif dan mudah dihubungkan dengan konteks tersebut. Topik-topik yang dihasilkan LDA itu cenderung mencerminkan aspek-aspek produk atau pengalaman pengguna yang sering muncul dalam ulasan. Kesimpulan perbandingan itu, dalam banyak kasus analisis teks seperti ulasan produk, LDA cenderung lebih interpretatif dan sesuai dengan konteks data dibandingkan RCA karena menghasilkan topik yang lebih tematik dan koheren. Jadi itu ringkasnya, pokoknya yang paling bagus itu pokoknya LDA. Berarti LDA itu yang paling bagus daripada LSA. Terus ini ada interpretasi dan kesimpulannya. Nah, berdasarkan hasil LSA dan LDA yang tadi saya jalankan, berikut ini adalah interpretasi dan kesimpulannya. Interpretasi atau topik LDA menjadi fokus karena lebih interpretatif. Nah, kita lihat nih daftar kata-kata teratas untuk setiap topik yang dihasilkan oleh model LDA. Kita coba memberi nama atau tema pada setiap topik berdasarkan kata-kata dominan tersebut. Misalnya jika satu topik memiliki kata-kata seperti kulit, wajah, jerawat, beruntusan, dan hasil, ini mungkin merupakan topik yang terkait dengan pengalaman pengguna dalam mengatasi masalah kulit tertentu. Jika ada topik dengan kata harga, mahal, murah, diskon, itu mungkin terkait harga dan nilai ya. Terus kalau misalnya analisis setelah topik secara cermat, apa saja sih aspek produk atau pengalaman pengguna yang paling sering dibicarakan dalam ulasan seperti yang tercermin dalam topik ini. Interpretasi distribusi topik, lihat bagaimana topik-topik tersebut didistribusikan di seluruh dokumen atau ulasan. Beberapa ulasan mungkin didominasi oleh satu topik, sementara yang lain mungkin mencakup beberapa topik. Amati dokumen-dokumen contoh yang ada divisualisasikan distribusi topiknya. Apa yang saya katakan tadi tentang ulasan tersebut berdasarkan topik dominannya. Kesimpulan umumnya itu identifikasi tema-tema utama yang paling sering muncul dalam ulasan question something berdasarkan topik-topik yang paling dominan atau yang muncul banyak di dokumen. Apakah ada sentimen umum yang terkait dengan topik-topik tersebut? Ringkas temuan utama Anda dari analisis topik. Ringkas temuannya ini tuh dari analisis topik. Apa yang Anda sering keluhkan atau dipuji oleh pengguna? Contoh kesimpulannya, berdasarkan analisis topik menggunakan LDA pada urusan produk something, teridentifikasi beberapa tema utama yang sering dibicarakan pengguna. Topik-topik tersebut antara lain contoh aktivitas dalam mengatasi jerawat, tekstur produk yang mudah meresap, concern terhadap harga, dan pengalaman dengan layanan pelanggan. Topik yang paling dominan tampaknya terkait dengan sebutan topik yang paling sering muncul atau memiliki probabilitas tinggi. Analisis distribusi topik yang menunjukkan bahwa banyak ulasan fokus pada satu atau dua aspek produk spesifik, mencerminkan perhatian pengguna terhadap aspek yang tadi. Secara keseluruhan, hasil analisis topik memberikan wawasan tentang aspek-aspek produk something yang paling relevan bagi pengguna dan area-area yang mungkin menjadi kekuatan atau kelemahan produk dari sudut pandang ulasan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.